Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradika Diah Anggraeni, NIT 200900124 dari program studi D4 Manajemen Transportasi Udara, kelas hotel. Di sini saya akan mempresentasikan materi selama kurang lebih setengah semester ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang custom atau kepabeanan. Adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea cukai ini biasanya terdapat di tempat perbatasan, contohnya di bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Untuk pengertian bea tersendiri adalah suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor. Dan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik. Lanjut, ada sifat karakteristik custom. Yang pertama adalah konsumsinya perlu dikendalikan, yang kedua adalah peredarannya perlu diawasi, yang ketiga adalah pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Yang keempat, pemakaian perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan atau terhadap barang yang dikategorikan barang mewah atau nilai tinggi akan dikenai bea cukai. Lanjut, kebijakan mengenai bea cukai. Bea cukai harus melaksanakan tugas dan fungsi pokok yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Selanjutnya kita membahas tentang custom. Yang ini adalah kawasan pabean. Dalam kawasan pabean, yaitu ada pengawasan tersendiri dibedakan menjadi 3, yaitu pelabuhan laut, yang kedua adalah bandar udara, yang ketiga adalah tempat lain. Yang pertama, kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan, laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, biasanya sering disingkat dengan DJBC. Kawasan pabean ini terdiri dari penimbunan sementara, yaitu proses pengeluaran atau pembuatan barang. Yang kedua, ada daerah pabean yang terdiri dari kawasan pabean adalah export processing zone atau pembebasan bea masuk. Yang kedua, ada kawasan berikat adalah export processing zone atau penangguhan bea masuk. Yang ketiga adalah kawasan pabean adalah bentuk lalu lintas barang sepenuhnya berada di bawah DJBC tersebut. Yang keempat adalah pos pengawasan adalah untuk pengawasan lalu lintas barang impor dan ekspor. Yang ketiga adalah kewajiban pabean adalah semua kegiatan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan di bidang kepabeanan. Kewajiban pabean ini ada pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tentang kepabeanan. Yang keempat, ada daerah pabean adalah kantor di lingkungan DJBC sebagai tempat untuk pemenuhan kewajiban pabean. Ada lagi BTBNI, yaitu Buku Tarif Bea Masuk Indonesia, dan BTKI, yaitu Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Ada pula pengenaan tarif bea masuk ditentukan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, dengan tarif ad valorem atau persentase adalah bea masuk dikenakan dengan menentukan persentase tertentu dari nilai pabean atas barang yang diimpor. Yang kedua adalah tarif spesifik adalah bea masuk dikenakan dengan menentukan besaran bea masuk setiap satuan barang yang diimpor. Yang ketiga adalah tarif gabungan dari ad valorem dan spesifik. Itu adalah bea masuk dikenakan dengan mengkombinasikan tarif presentase dan tarif spesifik sekaligus pada barang impor. Bea masuk tambahan itu dibagi menjadi 3, terdiri dari 4
Yang pertama adalah bea masuk anti-dumping dikenakan atas barang impor yang harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya atau dumping. Yang kedua, ada bea masuk imbalan dikenakan terhadap barang impor yang ditemukan adanya subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor. Yang ketiga, ada bea masuk tindakan pengamatan atau safeguard dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif. Yang terakhir atau yang keempat ada bea masuk pembalasan, itu dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Selanjutnya ada metode bea masuk. Yang pertama adalah nilai transaksi barang impor yang bersangkutan. Yang kedua adalah ada nilai transaksi barang identik. Yang ketiga nilai transaksi barang serupa. 4 metode deduksi. Yang kelima metode komputasi. Yang keenam adalah ada metode flashback atau pengeluaran. Dan ada pula konsep nilai pada pabean ini. Maksudnya adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya. Bentuk fasilitas kepabeanan, yang pertama fasilitas terkait dengan pelayanan, yang kedua fasilitas terkait dengan fiskal kepabeanan, 3 fasilitas pembebasan, 4 pengembalian bea masuk, 5 penangguhan bea masuk. Sekian dan terima kasih. Dari presentasi saya mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.